Perkenalkan, nama saya Sarlidia Pitaloka dengan NIM 2362048 dari kelas A1 Akuntansi 2023. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih distribusi frekuensi itu. Jadi distribusi frekuensi adalah penyusunan sebuah data yang dimulai dari data terkecil hingga terbesar dan membagikannya ke dalam beberapa kelas atau disusun berdasarkan kelompok serta kategori tertentu. Dengan mengelompokkan data, kita dapat melihat sebaran data, mencari nilai tengah, dan mengidentifikasi pola-pola menarik. Manfaat penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi yaitu untuk menyederhanakan penyajian data sehingga lebih mudah untuk dipahami sebagai sebuah bahan informasi. Selanjutnya, distribusi frekuensi memiliki beberapa tujuan penting dalam analisis data. Yang pertama, menyederhanakan data. Data mentah yang acak dan banyak bisa dikelompokkan agar mudah dibaca dan dianalisis. Yang kedua, mengidentifikasi pola. Membantu menemukan nilai yang sering muncul atau biasanya disebut modus tentang data dan distribusinya. Yang ketiga, mempermudah visualisasi data. Distribusi frekuensi bisa diubah menjadi grafik seperti histogram, diagram batang, atau pie chart yang membuat data menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Yang terakhir adalah membantu dalam mengambil keputusan, mempermudah analisa untuk menentukan langkah atau strategi berdasarkan data yang ada. Sebelumnya mohon maaf Bapak kalau saya screen recordnya menggunakan handphone karena laptop saya lagi error. Oke, langsung saja. Di sini saya mempunyai data lingkar pinggang pelanggan marwah butik dalam satuan sentimeter. Nah, untuk membuat sebuah histogram itu ada step by stepnya. Yang pertama, menghitung banyak data N, lalu menghitung jumlah kelas menggunakan rumus Stargers yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log 10 dikali N. Yang ketiga, menghitung range dan panjang kelas, yaitu dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimal dibagi kelas. Selanjutnya yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Dan yang terakhir baru kita membuat histogramnya. Oke, langsung saja kita masuk ke step yang pertama yaitu menghitung banyak data. N sama dengan kita di sini menggunakan rumus count. Sama dengan count sebentar, ini saya hapus dulu. Ini kita select data dari A3 sampai H7. Lalu centang. Nah, di sini kita tahu nih kalau banyak datanya ada 40. Lanjut untuk step yang kedua yaitu menghitung jumlah kelas dengan rumus Stargers. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 10 buka kurung N banyak data 40 tutup kurung centang. Nah, di sini kan hasilnya desimal. Bisa kita bulatkan ke atas biar mempermudah perhitungan, yaitu dengan rumus round up. Sebentar, ini saya hapus dulu. Terus jangan lupa dikasih berapa digitnya. Jadi di sini kita kasih 0 saja. Titik koma 0. Jadi di sini kita tahu bahwa jumlah kelasnya ada 7. Selanjutnya kita masuk ke step yang ketiga yaitu menghitung range dan panjang kelas. Sebelumnya kita harus mencari terlebih dahulu nilai maksimal dan nilai minimal. Nilai maksimalnya dulu yaitu sama dengan max buka kurung
kita select dari A3 sampai H7, tutup kurung. Selanjutnya nilai minimal. Sama dengan min buka kurung, kita select data dari A3 sampai H7 sama seperti sebelumnya, tutup kurung, centang. Oke, jadi nilai maksimalnya 85 dan nilai minimal 65. Selanjutnya menghitung range-nya, yaitu sama dengan dalam kurung nilai maksimal dikurangi nilai minimal, tutup kurung, dibagi kelas. Di situ kan hasilnya desimal, kita bulatkan ke atas seperti yang sebelumnya menggunakan rumus round up. Sama dengan round up. Sebentar, saya hapus dulu. Jangan lupa digitnya, titik koma, kita kasih 0, tutup kurung, centang. Jadi range-nya adalah 3. Selanjutnya di sini saya akan membuat tabel gitu ya, tabel distribusi frekuensi. Pertama kelompok, lalu batas awal, dan sampingnya batas akhir. Sebentar, saya rapikan dulu. Nah, tadi kan banyak kelasnya, ada 7. Jadi kita akan buat tabel sebanyak 7 kelas. Kita tarik ke bawah sebanyak 7. Maaf, di sini agak saya percepat. Yang ini saya kasih warna. Nah, di sini batas awalnya adalah 65. Lalu batas akhir adalah batas awal 65 ditambah sama range 3. Sebelumnya kita kunci dulu. Lalu centang. Untuk yang bawahnya juga sama, batas awal 65 ditambah sama range 3. Kita kunci juga. Lalu kita tarik ke bawah. Ini juga tarik ke bawah. Nah, di sini saya tidak memakai rumus if seperti contoh yang diberikan, karena data yang saya pakai adalah data lingkar pinggang yang dimana jumlahnya itu tidak terbatas. Selanjutnya di sini kita akan membuat nama kelompok gitu ya.
Sebentar, saya rapikan dulu. Oke, di sini nama kelompok kita akan menggunakan rumus concat. Sama dengan concat yaitu batas awal, titik koma, tanda petik 2, strip, tanda petik 2, titik koma, batas akhir. Jadi di sini diketahui bahwa nama kelompoknya itu 65 cm sampai 68 cm, 68 cm sampai 71 cm dan seterusnya. Selanjutnya di sini yaitu frekuensi. Sebentar, saya rapikan dulu. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus frekuensi. Sama dengan frekuensi, kita select data dari A3 sampai H7. Lalu yang ini yaitu batas akhir 68 sampai 83. Dan jangan lupa dikurang 1. Tutup kurung, centang. Di sini udah tahu ya frekuensinya. Bentar. Oke. Selanjutnya di sini saya akan membuat frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu penjumlahan frekuensi dari interval sebelumnya. Sebentar, saya rapikan dulu. Nah, di sini frekuensi kumulatif yang pertama adalah sama dengan 3. Lalu untuk yang kolom kedua yaitu sama dengan frekuensi kumulatif yang di atasnya 3 ditambah dengan 7. Dan yang ketiga juga sama, kolom yang atasnya ditambah dengan kolom sebelahnya dan seterusnya. Nah, di situ hasil akhirnya kan 40. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa data lingkar pinggang pelanggan Marwah Butik itu memang ada 40. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah persentase data dalam setiap kelas. Sebentar, saya rapikan terlebih dahulu. Nah, di sini frekuensi relatif yaitu rumusnya adalah sama dengan frekuensi 3 dibagi sama banyaknya data N, 40. Centang.
Oh iya, jangan lupa untuk N-nya kita kunci terlebih dahulu. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini kan hasilnya masih dalam bentuk desimal, maka kita akan rubah ke dalam bentuk persentase. Dan ini akan saya tambahkan 2 angka di belakang koma. Lalu untuk step yang terakhir yaitu membuat histogram, yaitu dengan men-select data nama kelompok dan frekuensi. Lalu kita pilih model yang kita mau. Mohon maaf karena ini menggunakan handphone jadi tidak leluasa dalam mengedit. Kalau di laptop bisa buka di insert, lalu sama juga tekan select data, lalu pilih kolom nama kelompok dan frekuensi. Lalu untuk jaraknya bisa diedit dengan menurunkan persentase gap width-nya di chart design. Di sini saya pilih model yang ini dan warnanya adalah oranye. Maaf di sini agak saya cepetin. Lalu judulnya ini saya ganti dari histogram ini bisa kita simpulkan bahwa yang memiliki lingkar pinggang 65-68 cm ada 3, 68 cm sampai 71 ada 7, 71 sampai 74 cm ada 6, 74 sampai 77 cm ada 8, 77 sampai 80 cm ada 6, 80 sampai 83 cm ada 6, dan yang terakhir 83 sampai 86 cm ada 4. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf kalau penjelasan saya ada yang salah dan ada yang kurang lengkap. Saya ucapkan